Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Saya Kristi Jiara Anastasia. Di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Akuntansi Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah Rumah Sakit di Kota Jayapura. Baik, kita akan masuk pada latar belakang. Pada latar belakang, limbah sendiri merupakan buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena memiliki nilai ekonomi yang rendah. Limbah medis sendiri itu contohnya seperti kain kasa, sarung tangan, dan juga jarum suntik serta alat-alat medis bekas lainnya. Karena mengandung bahan infeksius, maka penanganan limbah medis sendiri itu harus benar-benar dilakukan dengan baik. Berikutnya ada permasalahan limbah medis bagi lingkungan. Jika limbah medis ini tidak ditangani dengan baik, yang pertama akan mencemari lingkungan, yang kedua menjadi sumber penyakit. Karena limbah medis ini mengandung bahan infeksius yang sangat berbahaya, maka penanganannya harus dilakukan secara baik agar tidak menjadi sumber penyakit dan tidak mencemari lingkungan. Berikutnya ada beberapa contoh kasus atau fenomena dari peneliti terdahulu pada rumah sakit di Kota Jayapura. Yang pertama, penelitian dari Prastiwi pada tahun 2015. Ia meneliti tentang pengelolaan air limbah dan sampah di Rumah Sakit RSUD Jayapura. Ia mengungkapkan bahwa RSUD Jayapura sudah memberlakukan IPAL atau instalasi penanganan air limbah sejak tahun 2015 tersebut. Yang berikut ada penelitian dari Kurniawan Fatma pada tahun 2016. Hasil penelitian pada rumah sakit lainnya di Kota Jayapura mengatakan bahwa secara parsial, tanggung jawab lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap penerapan akuntansi lingkungan. Namun, dalam penelitian Kurniawan Fatma ini juga mengatakan bahwa teori legitimasi masih belum memiliki dampak bagi pemberlakuan akuntansi lingkungan. Yang berikutnya, data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mengatakan bahwa setiap unit pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya harus memiliki instalasi pengelolaan limbah medis. Beberapa laporan masih mengatakan bahwa sampah medis masih sangat banyak ditemukan pada sampah-sampah biasa atau sampah-sampah rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan adanya pemberlakuan IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah, ini dapat meminimalisir sampah medis dari rumah sakit yang ada di Kota Jayapura. Berikutnya adalah tambahan beberapa contoh kasus atau fenomena tentang akuntansi lingkungan pada beberapa rumah sakit di kota-kota lainnya. Ada tahun 2018 di salah satu rumah sakit di Manado menyatakan bahwa perusahaan juga dapat menyajikan laporan tambahan seperti penyajian laporan tentang lingkungan hidup termasuk juga biaya pengelolaan limbah tersebut. Ya baik, kita akan masuk dalam rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian proposal ini yang pertama, menguji tentang apakah pengaruh tanggung jawab lingkungan terhadap pengelolaan limbah rumah sakit di daerah Jayapura. Dan yang kedua, menguji apakah ada pengaruh akuntansi lingkungan moneter terhadap pengelolaan limbah rumah sakit. Berikutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh tanggung jawab lingkungan terhadap pengelolaan limbah rumah sakit di daerah Jayapura. Dan yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntansi lingkungan moneter terhadap pengelolaan limbah rumah sakit. Ya baik, kita akan masuk dalam bab 2 yaitu pada kajian pustaka. Di sini ada landasan teori. Teori yang saya gunakan untuk penelitian proposal saya yaitu ada teori legitimasi dan juga teori stakeholder. Teori legitimasi ini dapat diartikan sebagai menyamakan pendapat atau asumsi bahwa apa yang dilakukan oleh suatu instansi adalah tindakan yang diinginkan, pantas atau juga sesuai dengan sistem norma, aturan, nilai, kepercayaan, serta pengertian yang dikembangkan secara umum. Yang artinya, teori legitimasi ini mengajarkan suatu instansi bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Yang kedua yaitu teori stakeholder. Teori stakeholder ini menyatakan bahwa stakeholder sebenarnya juga mempunyai bagian penuh atas semua informasi yang bersifat wajib maupun sukarela tentang informasi finansial atau non-finansial yang di dalamnya mengatakan bahwa pertanggungjawaban dari kegiatan perusahaan kepada para stakeholder, yang artinya para stakeholder atau pemegang saham instansi juga berhak mengetahui informasi dalam perusahaan.
yang bersifat finansial ataupun non-finansial. Berikutnya kita masuk pada pengembangan hipotesis. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Padma pada tahun 2016 dan juga penelitian oleh Kusumawati 2018 tentang pertanggungjawaban terhadap lingkungan, dapat saya kembangkan hipotesis untuk variabel pertama, yaitu H1, tanggung jawab lingkungan berpengaruh terhadap pengelolaan limbah rumah sakit. Berikutnya, dalam penelitian dari Sari Delima pada tahun 2016 serta penelitian Nur dan Lestari pada tahun 2013 yang menyatakan akuntansi lingkungan digunakan dalam menentukan biaya fasilitas pengelolaan yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan limbah. Maka dapat dihasilkan hipotesis kedua, yaitu H2, akuntansi lingkungan moneter berpengaruh terhadap pengelolaan limbah rumah sakit. Pertama yaitu lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di rumah sakit di Kota Jayapura, di antaranya RSUD Dok 2 Jayapura, Rumah Sakit Dian Harapan, Rumah Sakit Martin Inde, Rumah Sakit Dr. Sudipjo Sardadi Lantamal 10, Rumah Sakit AB Pura, Rumah Sakit Profita, Rumah Sakit Yowari, dan Rumah Sakit Bayangkara. Yang berikutnya ada populasi dan sampel. Berikut populasi dari penelitian ini yaitu pegawai rumah sakit, sedangkan sampelnya yaitu pegawai rumah sakit yang bekerja di bagian akuntansi dan keuangan unit pengelolaan limbah. Yang berikutnya ada metode pengumpulan data dan juga jenis data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini secara kuantitatif, sedangkan jenis datanya yaitu data primer. Berikut adalah definisi operasional. Dalam definisi operasional terbagi menjadi dua, yaitu dependen dan independen. Variabel independen yaitu variabel tanggung jawab lingkungan dan variabel akuntansi moneter, sedangkan dependen yaitu pengelolaan limbah. Baik, yang berikut kita masuk dalam metode analisis data. Dalam metode analisis data, saya menggunakan pendekatan struktur equation model atau SEM dengan metode partial least square atau PLS dengan menggunakan software WOW PLS. Dalam metode analisis data itu terbagi menjadi dua, yaitu inner model dan outer model. Outer model itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Sedangkan inner model terbagi menjadi R square dan Q square. Berikut ini merupakan kuesioner penelitian saya yang saya ambil dari penelitian Kurniawan Padma dan juga Sari Delima. Ya baik, demikian hasil presentasi proposal saya. Jika ada kekurangan maupun salah kata, saya meminta kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.